Bayangkan sebuah hotel tua di pusat kota LA, lusuh dan menyimpan jejak puluhan tragedi. Lalu, seorang mahasiswa muda dari Kanada tiba untuk menginap. Ia datang sendirian. Beberapa hari kemudian, ia lenyap begitu saja. Tak ada yang tahu kemana, sampai satu rekaman live yang ganjil dan mengganggu menyebar ke seluruh dunia. Ini bukan kisah horor fiksi, ini nyata, dan ini adalah misteri Elisa Lam. Selamat datang di ruang tengah, tempat di mana kisah-kisah nyata dibedah, perlahan sampai tak ada yang tersisa, kecuali kebenaran dan tanda tanya. Elisa Lam, nama ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah menjelajah dunia misteri di internet. Seorang mahasiswa berusia 21 tahun asal Kanada, Elisa adalah putri dari imigran Hong Kong yang menjalankan usaha restoran di Vancouver, Kanada. Ia dikenal sebagai pribadi yang terbuka di dunia maya, menulis blog, berbagi pikiran, dan menyampaikan isi hatinya secara jujur, terkadang sangat dalam. Dalam tulisannya, Elisa seringkali mencurahkan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental, perjuangan personal, dan pencarian akan jati diri. Ia bukan tipe gadis yang bersembunyi di balik topeng. Sebaliknya, Elisa berusaha menjadi dirinya sendiri, apa adanya. Ia bahkan sempat aktif di platform Tumblr dengan akun bernama Novella Novo, tempat ia berbagi banyak hal mulai dari kutipan buku, foto-foto vintage, hingga kisah-kisah keseharian yang kadang penuh keresahan. Awal tahun 2013, Elisa memutuskan untuk melakukan perjalanan solo ke California sebagai bagian dari petualangan kecilnya. Ia ingin menjelajah, mencari perspektif baru, mengunjungi kota-kota yang hanya ia lihat lewat layar atau baca dari buku. Ia menempuh perjalanan menggunakan kereta dan bus, mengunjungi San Diego, dan akhirnya tiba di Los Angeles. Di kota ini, ia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel bernama Cecil Hotel. Bagi banyak orang, Cecil Hotel mungkin hanya tampak seperti bangunan tua biasa di tengah kota. Tapi, bagi sebagian lainnya, terutama para penggemar cerita misteri, hotel ini memiliki reputasi kelam yang cukup panjang. Namun, Elisa tampak tidak begitu ambil pusing. Baginya, hotel itu hanyalah tempat persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan. Ia sempat menghubungi keluarganya secara rutin. Ibunya mengaku Elisa selalu memberi kabar, dan tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi, seperti kita tahu, semuanya berubah hanya dalam hitungan hari. Dalam waktu singkat, perjalanan Elisa yang awalnya tampak biasa saja berubah menjadi salah satu misteri internet paling banyak dibahas dalam satu dekade terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua terasa tidak wajar? Di segmen selanjutnya, kita akan membahas hotel tempat ia menginap, Cecil Hotel, bangunan yang menyimpan jejak panjang kisah-kisah kelam dari masa lalu Los Angeles. Terletak di jantung pusat kota Los Angeles, berdiri sebuah bangunan berusia lebih dari seabad, Cecil Hotel. Sekilas bangunan ini hanya tampak seperti hotel tua dengan arsitektur khas abad ke-20. Tapi jika tembok bisa bicara, Cecil Hotel mungkin akan menjadi saksi bisu dari salah satu bab tergelap dalam sejarah kota ini. Diresmikan pada tahun 1924, hotel ini awalnya ditunjukkan untuk kalangan bisnis kelas menengah. Dengan 700 kamar dan interior megah, Cecil adalah simbol ambisi kota modern yang sedang berkembang. Namun sayangnya, nasib berkata lain. Hanya dalam beberapa tahun setelah pembukaan, datanglah Great Depression. Kawasan di sekitar hotel berubah menjadi Skid Row, daerah penuh gelandangan, kemiskinan, dan kerasan jalanan. Sejak saat itu, Cecil perlahan berubah dari hotel penginapan menjadi tempat berbagai peristiwa kelam. Selama beberapa dekade berikutnya, Cecil dikenal sebagai hotel kematian. Tidak hanya satu atau dua, tapi lebih dari belasan insiden tak wajar tercatat pernah terjadi di sini. Mulai dari kejadian bunuh diri, pembunuhan, hingga laporan orang hilang yang tidak pernah ditemukan. Salah satu kisah paling mengerikan adalah keberadaan Richard Ramirez, yang diketahui dunia sebagai The Night Stalker, seorang pembunuh berantai sadis yang sempat tinggal di hotel ini pada era 1980-an. Ia menyewa kamar lantai atas dan kembali ke sana setiap kali menyaksikan aksinya. Dengan baju penuh noda, berjalan santai melewati lobi. Tahun-tahun berikutnya pun tak kalah suram. Jack Unterweger, jurnalis Australia,
yang juga merupakan pembunuhan berantai, juga diketahui pernah menginap di Cecil Hotel ketika ia melakukan kejahatannya. Seolah-olah hotel ini menjadi tempat persembunyian favorit bagi para pelaku kekerasan yang berusaha menyatu dalam keramaian kota. Bukan hanya itu, para tamu hotel kerap melaporkan kejadian janggal, suara aneh di malam hari, bayangan samar di lorong, dan atmosfer dingin yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Cecil telah menyerap begitu banyak tragedi hingga sebagian orang percaya bahwa tempat ini menyimpan aura yang tidak bisa dihapus oleh renovasi atau perubahan manajemen. Di tahun-tahun modern, Cecil Hotel sempat berganti nama menjadi Stand on Mind untuk memperbaiki citranya. Namun sayangnya, ingatan publik tidak semudah itu dihapus, terutama setelah kejadian di tahun 2013 ketika seorang tamu muda bernama Elisa Lam menginap di sana dan tidak pernah keluar lagi. Apa yang terjadi pada Elisa Lam di hotel ini? Apakah hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di balik bayang-bayang Cecil? Di segmen selanjutnya, kita akan membedah hari-hari terakhir Elisa sebelum ia menghilang, sebuah rangkaian yang tampak normal di permukaan, namun menyimpan nuansa yang semakin membingungkan seiring waktu yang berjalan. Elisa Lam, 21 tahun, seorang mahasiswa asal Kanada yang sedang melakukan perjalanan solo ke California. Dalam berbagai foto dan postingan blognya, Elisa terlihat seperti gadis biasa penuh rasa ingin tahu, menyukai buku, film, dan suka berbagi pikiran tentang kehidupan dan kesehatan mental. Pada tanggal 26 Januari 2013, ia tiba di Los Angeles dan memutuskan untuk menginap di Cecil Hotel. Entah karena murah, entah karena rekomendasi daring, yang pasti takdir telah menuntutnya ke tempat itu. Awalnya, Elisa tinggal di kamar bersama tamu lain dalam sistem berbagi. Tapi karena ada keluhan soal perilakunya yang aneh, berbicara sendiri, meninggalkan barang sembarangan, ia akhirnya dipindahkan ke kamar pribadi oleh pihak hotel. Elisa sebenarnya cukup aktif di media sosial. Ia mengunggah foto-foto dari perjalanannya, menulis curhatan hati, bahkan mengungkapkan bahwa ia sedang berjuang dengan gangguan bipolar. Tapi tak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa ia akan menjadi kisah terakhir yang pernah ia ceritakan. Pada tanggal 31 Januari 2013, Elisa dijadwalkan untuk check out dari hotel, tapi ia tidak pernah muncul, tidak pernah menjawab telepon, tidak pernah menghubungi keluarga, dan tidak pernah kembali lagi keluar. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Mereka menyisir hotel, mewawancari staf, memeriksa kamera pengawas, dan dari sinilah segalanya berubah. Sebuah rekaman CCTV dari dalam lift hotel memperlihatkan detik-detik terakhir Elisa terlihat hidup. Rekaman itu menjadi viral, tapi bukan karena menjelaskan apa yang terjadi. Justru sebaliknya, dalam video tersebut, Elisa terlihat masuk ke dalam lift, lalu menekan beberapa tombol secara acak. Tapi pintu tidak kunjung menutup. Ia terlihat cemas, seperti sedang bersembunyi. Ia mengintip keluar, kembali masuk, keluar lagi, dan mulai melakukan gerakan tangan yang aneh, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Lalu ia menghilang dari pandangan kamera. Video itu menjadi misteri internet yang tak terpecahkan. Apakah Elisa sedang mengalami episode psikotik, atau orang lain di luar kamera yang sedang mengancamnya? Kenapa pintu lift tidak pernah tertutup? Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi misteri sesungguhnya belum dimulai. We're on the fourth floor, so this one won't light up. She was clearly on the 14th floor. Through this, we learned that the elevator video. It's not making sense. We checked the roof. We felt confident that she wasn't there. Dua minggu telah berlalu sejak Elisa Lam dinyatakan hilang. Polisi telah menyisir setiap sudut Cecil Hotel, dari ruang bawah tanah hingga atap, dari kamar-kamar kosong hingga lorong-lorong sunyi. Tapi tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, hanya keheningan dan pertanyaan. But they never came back. So ultimately, there was no reason to believe that there was any malicious activity going on. As an investigator, you realize that, wow. Hingga akhirnya, keluhan mulai berdatangan dari para tamu hotel. Air keran kami keruh, bau airnya aneh, tekanannya kecil dan rasanya pahit. Pihak hotel pun mengutus teknisi untuk mengecek tangki air yang berada di atap, sebuah area yang terkunci dan tidak mudah diakses, bahkan untuk staf. Saat tangki dibuka, dunia berhenti. Di dalamnya, terapung dalam senyap, ditemukan jasad seorang perempuan muda,
tidak berpakaian, tubuhnya membiru. Pakaian ditemukan mengambang di dekatnya. Tidak ada luka terbuka, tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Tapi ada satu hal yang membuat semua ini semakin membingungkan. Bagaimana Elisa bisa masuk ke tangki itu? Tangki tersebut tinggi, berat, tertutup rapat. Jalur ke atas terkunci dan hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu. Tidak ada kamera pengawas di sekitar sana. Dan yang lebih menggelisahkan, hasil otopsi tidak menunjukkan adanya alkohol, narkotika, ataupun racun di dalam tubuh Elisa. We had no idea how long Elisa had been in the tank. At that point, we're all looking at each other like, okay, how and when did she end up here? You know, it's not making sense. We checked. Starts going off at the front desk, the lobby. So do you think that we would just have, an alarm going off when we're running a... Resmi, penyebab kematiannya dinyatakan sebagai tenggelam secara tidak disengaja karena gangguan bipolar. Tapi publik tidak puas. Banyak yang bertanya, bagaimana Elisa bisa sampai ke atap tanpa alarm berbunyi? Mengapa ia melepas pakaian? Apakah ia sengaja melompat? Atau ada yang membuangnya ke dalam sana? Misteri semakin dalam. Teori konspirasi merebak. Dari dugaan pembunuhan oleh karyawan hotel, ritual, hingga keterlibatan kekuatan supranatural. Namun dari semua teori yang muncul, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan semuanya secara logis dan menyeluruh. Hanya satu yang tersisa, ketidakpastian, dan Cecil Hotel kembali menyimpan satu cerita tragis dalam daftar panjang sejarah kelamnya. Elisa Lam bukanlah selebriti, ia bukan aktivis, bukan tokoh besar. Ia hanya seorang mahasiswi muda, pencinta buku, penulis blog, dan penjelajah yang ingin menjelajahi dunia sendirian. Tapi takdir berkata lain. Ia meninggal dunia, namun bukan dalam diam, melainkan dalam tanda tanya yang menggema ke seluruh dunia. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak hari itu. Namun kasus ini telah hidup dibahas ulang, ditelusuri kembali, dibongkar teori demi teori, dan terus menjadi bahan diskusi tanpa ujung. Apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu? Siapa yang benar-benar tahu isi pikirannya saat malam itu tiba? Elisa berubah menjadi simbol dari kesendirian di tengah keramaian, simbol dari dunia modern yang bisa begitu terhubung namun begitu sunyi, simbol dari pentingnya kesehatan mental yang selama ini terabaikan. Banyak yang merasa Elisa seperti cermin dari kegelisahan kita sendiri, tentang rasa asing di kota besar, tentang ketakutan yang tak bisa dijelaskan, tentang pergulatan batin yang sulit diceritakan ke siapapun. Ia selalu berkata tanpa suara. Dan Cecil Hotel dengan segala sejarah kelamnya tak lagi sekedar bangunan tua. Ia menjadi panggung bisu tragedi yang membuat dunia menunduk dan merenung. Kini, setiap kali nama Elisa disebut, yang muncul bukan sekedar misteri, tapi juga pelajaran tentang empati, tentang pentingnya mendengarkan mereka yang diam, tentang manusia yang rapuh di balik senyum yang terlihat kuat. Mungkin kita tak akan pernah tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal pasti, kisah Elisa Lam telah tertanam dalam sejarah, bukan sebagai teka-teki yang harus dipecahkan, tapi sebagai pengingat bahwa di dunia yang ramai ada jiwa-jiwa yang tenggelam dalam kesunyian. Dan itulah kisah Elisa Lam, sebuah kisah yang tak hanya menyisakan misteri, tapi juga menggugah nurani. Di antara lorong gelap Cecil Hotel, kita bukan hanya mencari jawaban, tapi juga bertanya pada diri sendiri, seberapa dalam kita benar-benar memahami sesama. Jika cerita ini membuat kamu terdiam sejenak, atau bahkan merasa lebih dekat dengan seseorang yang pernah merasa sendirian, maka kisah ini telah menemukan tempatnya. Terima kasih telah bersama kami di Ruang Tengah, tempat di mana kisah tak selamanya hanya saat cerita berakhir. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng, dan tinggalkan komentarmu di bawah, karena mungkin perspektifmu bisa membuka mata orang lain. Sampai jumpa di Ruang Tengah berikutnya, dan seperti biasa, tetap hidupkan rasa penasaranmu di antara ruang dan waktu.